Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang branding. Jadi ketika kalian mempelajari mata kuliah marketing, itu tidak luput dengan kita berbicara branding. Memang branding sendiri akan ada sesi khusus ya, mata kuliah khusus manajemen merek. Oke, tapi setidaknya Anda mencoba untuk berkenalan ya dengan apa itu yang disebut dengan brand. Nah, coba kita lihat, sebelum saya masuk lebih jauh lagi tentang apa itu merek ya. Anda pasti tidak asing dengan merek ini ya, merek Apple. Kalau Anda perhatikan setiap dari berita-berita yang kita baca tentang setiap kali Apple meluncurkan sebuah produk ya, Anda tahu pasti bagaimana antusiasme ya para pelanggannya itu sampai rela untuk ngantri-ngantri. Bahkan ada sempat ketika Apple meluncurkan sebuah produknya, bahkan mereka ya para pelanggannya ini rela untuk nginep ya, rela untuk nginep di depan tokonya itu saking antusiasnya ya. Begitu semangatnya mereka untuk menjadi salah satu orang yang pertama memiliki produk Apple. Nah, oke, kemudian coba kita lihat. Anda lihat ini ada kresek ya, ada tempat tempat apa namanya ya, tas plastik yang mereknya Celine. Kalau Anda perhatikan kira-kira harga dari tas kresek ini berapa? Gitu ya. Setelah dilihat harganya adalah 6 juta ya kalau dirupiahkan. Nah, ini ada lagi tas hitam. Kalau kita perhatikan ya tas ini agak jauh beda dengan tas-tas yang kita pakai untuk membuang sampah. Tapi ternyata tapi siapa sangka ya merek dari tas ini ya, Laufong ya, Paris itu tas ini ternyata dihargai senilai sekitar 20 juta rupiah. Oke, kita kasih contoh yang lain. Nah ini, es kopi. Kalau kalian beli di warung kopi, es kopi ini mungkin harganya 2.500, 3.000 atau paling mahal 5.000 rupiah. Tapi kalau misalkan es kopi ini gelasnya dikasih logo, ya gambar ikan apa putri duyung, Anda sudah tahu berapa harganya. Bisa 25.000 bahkan 50.000 rupiah. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ya, mengapa ya suatu hal tadi kita lihat tas plastik, tas kresek, bahkan kopi pun dengan hanya kita menampilkan sebuah logo itu bisa memiliki nilai harga yang berbeda. Nah, inilah pentingnya kita membangun sebuah merek. Jadi ketika kalian mempelajari marketing dan Anda juga ingin membangun sebuah usaha, sebuah bisnis sendiri. Nah, ini penting sekali Anda untuk memikirkan ya bagaimana Anda perlu membangun branding Anda sehingga memiliki brand yang kuat. Oke, kita coba lihat sebenarnya apa sih yang disebut dengan merek ini. Jadi merek ini bisa dikatakan ya nama, kemudian simbol, logo, desain, atau bahkan kombinasi itu semua. Dari kombinasi itu mengidentifikasikan ya, mengidentifikasi tentang produk maupun jasa yang Anda tawarkan kepada konsumen. Ya, sehingga ini membedakan merek Anda dengan kompetitor Anda. Nah, itulah yang disebut dengan merek. Nah, ketika Anda sebagai seorang manajer atau seorang pengusaha, kenapa sih pentingnya kita membangun merek? Ya karena pentingnya adalah apa? Kita ingin menciptakan sebuah awareness ya, sebuah kesadaran agar konsumen Anda tahu tentang merek Anda, tentang produk Anda, tentang jasa Anda. Dan termasuk apa? Perlu untuk membangun reputasi. Nah, jadi sama seperti halnya branding itu seperti kita tuh ingin mencoba memperkenalkan diri kita. Ya, merek misalkan nama saya Egan. Ya, itu adalah sebuah merek. Nah, cuma bagaimana orang melihat saya? Apa yang harus saya lakukan untuk saya membangun image saya, membangun citra saya sehingga orang melihat saya ya dengan asosiasi-asosiasi tertentu ya. Image-nya misalkan Egan orangnya apa? Orangnya baik hati misalkan, ramah, mudah bergaul. Nah, ini seperti itulah yang memang yang ingin saya tonjolkan kepada banyak orang sehingga orang melihat saya seperti itu. Begitulah dengan merek. Ketika Anda ingin membuat sebuah usaha, Anda perlu memikirkan kira-kira merek saya ini
mau dilihat seperti apa oleh orang lain. Gitu ya. Oke. Memang beberapa merek itu dia menciptakan competitive advantage-nya. Jadi competitive advantage itu keunggulan bersaing ya. Nah, jadi bagaimana mereka tuh mencoba untuk berdaya saing dengan kompetitor-kompetitornya. Ada merek-merek yang dia menunjukkan performance dari produknya. Jadi performance itu kinerja dari produknya. Contoh, Gillette. Gillette selalu menampilkan ketajaman dari siletnya. Jadi misalkan sekali cukur, tidak sekali cukur bisa langsung apa namanya tercukur gitu ya, misalkan kumisnya atau apa namanya brewoknya gitu ya. Nah, satu sisi juga tidak hanya siletnya yang tajam, tetapi apa nyaman. Terus bentuk dari siletnya pun juga fleksibel, mengikuti dari bentuk dari wajah, misalkan seperti itu. Ada juga beberapa produk-produk Pepsodent, dia menunjukkan performance-nya kalau sikatan atau pakai odol ini bisa membuat gigi putih, bersih, ya antibakteri dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari merek-merek yang ingin menunjukkan competitive advantage-nya dengan produk performance. Ada juga merek-merek yang dia tidak ada kaitannya dengan performance dari produk. Contohnya apa? Coca-Cola. Coca-Cola dia jarang sekali ya, dia menampilkan, "Oh, ini minuman ini terbuat dari karbonasi, rasanya cola, terus mengandung apa, gula sekian persen dan sebagainya." Jarang sekali. Tapi yang mereka tonjolkan apa ya, mereka lebih sering menonjolkan bahwa, "Oh, kalau ketika Anda minum merek ini, minum produk ini, Anda akan terasa segar. Ini cocok untuk digunakan untuk, minum bareng teman-teman, bareng keluarga. Cocok untuk acara-acara lebaran, acara-acara Natal, atau kegiatan-kegiatan ngumpul-ngumpul." Nah, jadi itu yang ditonjolkan oleh merek ini, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini tugas untuk Anda. Kira-kira kalau Anda melihat dari, 2 merek ini, yaitu Eiger sama Coca-Cola, kira-kira menurut kalian apa sih yang mereka jual ini? Gitu ya. Terus ketika kalian melihat masing-masing poster ini, apa sih yang kalian pikirkan? Apa sih yang kalian rasakan? Dan yang ketiga adalah coba Anda analisa masing-masing dari merek ini, gitu ya. eh, Kira-kira mana yang disebut dengan branding, mana yang disebut dengan selling, gitu ya. Nah, silakan Anda analisa, silakan Anda coba eh, kerjakan ya tugas ini di Word atau PDF. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.